Om Swastiastu. Sebelum saya memulai presentasi, ada baiknya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Iwayan Parwata MT dengan Insinyur IGD Surya Darmawan STMT selaku dosen pengampu dan juga dosen pembimbing mata kuliah dasar 4C. Baik, saya Ibu Dodita Surya Pramana, NPM 18621211067 dari kelas A2, Prodi Arsitektur, Universitas Warmadewa. Jadi, Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang dimana pada saat perkembangan zaman seperti ini, masyarakat lebih memilih mendatangi rumah sakit dibandingkan dengan puskesmas karena dimana puskesmas itu fasilitas yang ada pada puskesmas jauh lebih sedikit atau tidak lengkap seperti di rumah sakit. Dan yang kedua itu bangunan puskesmas atau fasad dari suatu bangunan yang berupa puskesmas itu terlihat monoton dan kurang menarik perhatian dari warga sekitar atau pasien yang akan datang. Yang dimana di sini saya berinisiatif untuk meredesain dari bangunan puskesmas yang sudah ada yang berada di Denpasar, yang dimana redesain ini akan saya padukan atau menggunakan tema neovernacular, yang dimana tema neovernacular tersebut merupakan perpaduan dari tema modern dan juga tradisional yang dipadukan dengan dua tema, yang dimana bentuk atau fasad dari bangunan lebih dominan menuju ke modern, sedangkan tampak atau aksen-aksen yang ada pada bangunan lebih menuju ke tradisional atau daerah. Jadi, untuk konsep, di sini saya mengangkat konsep healing environment, yang dimana konsep ini berartikan merubah suatu pandangan seseorang atau elemen pada bangunan yang digunakan itu dapat membantu proses penyembuhan seseorang, yang dimana elemen tersebut dapat memberikan hal positif bagi seseorang dan bagi indera dari manusia. Yang dimana dari tahap ini, dari konsep ini diharapkan dapat membantu proses penyembuhan lebih cepat dengan memberikan view positif pada indera manusia. Jadi, selanjutnya saya akan langsung ke desain. Di sini ini merupakan konsep zoning. Jadi, bangunan ini merupakan bangunan yang sudah ada, kemudian diredesain. Bangunan aslinya terletak di Denpasar Selatan. Kemudian diredesain atau dipindahkan untuk tempatnya itu berada di Jalan Gurita nomor 4, Jalan Gurita 4 yang berada di Denpasar. Jadi konsep zoning ini mempertimbangkan keadaan site yang ada di mana site ini jalan utama berada di arah timur dan kemudian jalan yang berada di area selatan itu merupakan jalan dengan perkerasan paving dengan lebar jalan kurang lebih 5 meter. Sedangkan jalan utama itu lebar jalan kurang lebih dari 7 meter, yang dimana jalan tersebut bisa dilalui oleh dua kendaraan sekaligus, ataupun mobil emergensi seperti ambulan dan juga pemadam kebakaran jika terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan. Ini merupakan konsep entrance. Jadi entrance saya di sini, saya membuat entrance seminimalis mungkin agar konsep modern pada bangunan ini sangat terlihat. Dan kedua, menambah aksen kayu agar konsep tradisional atau daerah yang ditonjolkan pada bangunan ini juga terlihat, namun tidak terlalu mendominasi dari konsep modern. Berikutnya itu letak entrance. Jadi letak entrance saya itu seperti di gambar, yang dimana pintu masuk itu merupakan pada
daerah area timur, dan juga pintu keluar itu berada di area selatan atau Jalan Piranha. Untuk area timur itu masuk dari Jalan Gurita 4. Lanjut untuk konsep bentuk dan pola massa. Jadi konsep bentuk dan pola massa mempertimbangkan kondisi exiting site yang dimana sangat berpengaruh pada konsep pola massa yang kemudian digabungkan dengan konsep dan tema dan menghasilkan bentuk pola massa yang tepat. Jadi untuk bentuk bangunan ini sesuai dari konsep dan temanya itu untuk tema neovernakular yang dimana modern dan klasik. Untuk neonya itu modernnya itu bentuknya saya tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak bentuk yang aneh, namun lebih menuju ke bentuk yang minimalis namun menghasilkan bentuk bangunan yang menarik. Kemudian ada sirkulasi, ini merupakan sirkulasi dari sirkulasi pengunjung dan pegawai, dan keterangannya bisa dilihat. Untuk ruang luar, pada bagian hardscape, untuk bagian halaman atau bagian depan, terutama untuk bagian parkir, saya menggunakan perkerasan paving block, dan juga untuk bagian penerangan, pada bagian luar itu saya menggunakan penerangan lampu taman, di mana penerangan lampu taman ini dapat membantu penerangan, dan selain membantu penerangan, juga menambah estetika pada site. Selanjutnya itu ruang luar, softscape. Di sini elemen softscape yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah peredam suara, yang kedua ada perindang, dan yang ketiga adalah tanaman hias outdoor. Jadi untuk peredam suara saya menggunakan bambu Jepang. Untuk bangunan perindang saya menggunakan pucuk merah dan juga kiara payung. Untuk tanaman hias outdoor saya menggunakan pohon bunga sepatu dan juga pohon kamboja. Selanjutnya untuk tampilan top fasad, di sini sesuai dengan tema, tampilan dari bangunan ini terbilang minimalis dengan menggunakan pada bagian atap finishing genteng beton, tembok ditambah dengan cat putih, untuk kanopi menggunakan kaca tempered, railing menggunakan kaca dan juga besi, untuk jendela menggunakan aluminium. Selanjutnya ada konsep ruang dalam. Di sini tujuannya adalah membuat seseorang itu agar tidak merasakan berada di puskesmas. Untuk materialnya, finishing cat putih, jendela kaca, keramik putih, keramik hitam, aksen kayu pada dinding luar, dan plafon dari kalsiboard. Ini merupakan konsep struktur-substruktur jenis tanah. Tujuannya itu untuk menentukan struktur pada bangunan. Jadi, struktur yang saya pakai di sini adalah struktur berpile yang dimana ditentukan dari jenis tanah, yang dimana jenis tanah ini pada bangunan adalah tanah kering yang sebelumnya merupakan perkebunan dan bukan persawahan, maka saya menentukan menggunakan fondasi berpile. Selanjutnya ada konsep struktur, bagian substruktur. Jadi, bagian substruktur untuk kolom saya menggunakan kolom 30 x 30. Untuk balok induk saya menggunakan 24 x 40. Untuk balok anak saya menggunakan 15 x 20. Dan untuk plat lantai ketebalan saya menggunakan 12 cm. Untuk upper struktur, jadi ini untuk bagian upper struktur saya menggunakan atap beton karena pemilihan material atap beton ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap perubahan cuaca yang sesuai dengan pada site, di mana iklim di daerah sini itu tidak menentu. Yang selanjutnya ada struktur baja ringan. Jadi penggunaan struktur baja ringan di sini dikarenakan memiliki kekuatan yang cukup baik untuk menopang atap beton. Selanjutnya untuk sistem pengadaan air besi bisa dilihat di sini. Untuk pengadaan air bekas, bisa dilihat di sini. Untuk bagian septic tank, IC tank dan bak penetralisir dan grass stripe. Yang dimana septic tank ini merupakan penampungan limbah padat dari toilet. Untuk IC tank ini adalah tempat pengolahan air bekas atau black water yang nantinya bisa digunakan kembali. Yang bak penetralisir adalah penetralisir tempat pembuangan limbah medis yang dimana mengandung bahan-bahan kimia yang nantinya
setelah dinetralisir akan dibuang keluar puskesmas agar tidak mengganggu ekosistem di alam. Untuk grass stripe, di sini adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah minyak. Selanjutnya adalah pengadaan air bersih, yang dimana di sini saya menggunakan dua tipe, yaitu PDAM dan sumur bor. Kenapa menggunakan sumur bor padahal sudah menggunakan PDAM? Karena jika ada kesalahan atau masalah pada PDAM, sumur bor ini masih bisa aktif. Karena puskesmas ini sangat membutuhkan air untuk operasionalnya. Di sini ada sistem utilitas. Jadi, sistem utilitas ini adalah sistem penghawaan dan pencahayaan buatan ya. Untuk lampu atau pencahayaan, di sini saya menggunakan lampu downlight untuk lampu dan menggunakan spotlight, lampu tangga, lampu LED, lampu light strip, dan lampu taman. Untuk penghawaan, di sini saya menggunakan AC, kipas angin, dan exhaust, di mana semua ini merupakan kebutuhan dari sivitas yang kemudian akan mendukung atau menunjang fasilitas yang ada pada puskesmas. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk desain development. Jadi, ini merupakan denah lantai 1 dari bangunan yang saya rancang. Itu pada lantai 1 itu ada beberapa bangunan atau ruangan. Yang pertama itu ada UGD, yang kedua ada lab, yang ketiga ada resepsionis pastinya, dan ruang-ruangan penunjang lainnya. Berikut adalah untuk bagian lantai 2. Bisa dilihat di sini terletak rawat inap pria dan juga rawat inap wanita. Untuk KIA, THT, dan dokter gigi juga berada di lantai 2. Nah, ini merupakan denah dari lantai 3, yang dimana pada denah lantai 3 itu merupakan bagian yang saya bilang cukup menarik, karena pada bangunan puskesmas ini memiliki rooftop atau bangunan outdoor atas, yang dimana berfungsi sebagai membuat seseorang itu beranggapan bahwa ini itu bukan puskesmas. Merubah pandangan seseorang tentang puskesmas yang terbilang monoton dan tempat orang sakit, tapi di sini tuh orang bisa merasakan ini seperti bukan di puskesmas, melainkan di tempat seperti hostel ataupun villa atau apapun, atau hotel seperti itu. Nah, ini merupakan tampak dari desain saya. Jadi di sini saya menggunakan atap limas. Untuk materialnya seperti yang saya jelaskan tadi itu genteng beton. Di sini saya menambahkan aksen-aksen kayu pada beberapa titik. Yang pertama pada titik kiri saya menggunakan aksen kayu. Titik kanan juga menggunakan aksen kayu. Dan ada dua titik di bawah saya menggunakan aksen kayu untuk menambah kesan bahwa ini tuh menggunakan tema perancangannya itu adalah neo-vernakular, ada perpaduan antara modern dan tradisional. Di sini aksen kayu ini bertujuan untuk menekankan konsep atau tema tradisionalnya. Ini merupakan tampak samping. Ini merupakan potongan. Jadi di sini saya menggunakan balok berukuran 25x40 dan juga menggunakan struktur itu merupakan bore pile. Ini merupakan potongan selanjutnya. Jadi sekian untuk penjelasan dari saya untuk pada bagian desain development. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada bagian video animasi rendering dari SketchUp.